kenapa si telinga saya yang sebelah kanan ini terasa langsung mampet gitu setelah dikorek-korek pakai korek kuping itu. Aduh, gimana gitu ya. Saya merasakan telinga saya mampet itu sangat tidak nyaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Yahya Kayud, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips kesehatan alternatif yang berjudul cara tradisional dan mudah mengeluarkan kotoran yang menyumbat di dalam telinga ya. Nah, sebelum saya membahas hal tersebut, memberitahu caranya itu menggunakan apa, izinkan dulu saya bercerita sampai saya menemukan cara ini begitu. Jadi sekitar kurang lebih 2 bulanan gitu ya, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2 bulanan, telinga saya itu mampet sekali gitu ya. Itu mampetnya itu setelah saya mengorek-korek telinga menggunakan korek kuping ya. Jadi saya mengorek-korek telinga, nah ketika dikorek-korek itu kerasa langsung sep gitu, langsung mampet gitu. Aduh, ini gimana nih gitu kan. Nah, pas saya keluarkan si korek kupingnya, si kapasnya itu masih ada gitu. Jadi tidak tertinggal di dalam mungkin gitu. Tetapi entah kenapa si telinga saya sebelah kanan ini terasa langsung mampet gitu setelah dikorek-korek pakai korek kuping itu. Aduh, gimana gitu ya. Saya merasakan telinga saya mampet itu sangat tidak nyaman gitu. Sangat tidak nyaman. Saya coba akalin lagi dengan korek kuping ya gitu. Saya korek-korek, semakin dikorek-korek malah semakin mampet gitu ya. Terus saya juga pernah mencoba menyedot gitu ya telinga saya ini menggunakan mesin bekam ya. Saya kan punya alat mesin bekam, mesin vakum ya. Siapa tahu bisa tersedot gitu si kotoran di telinga ini. Tetapi setelah saya coba berkali-kali menggunakan alat vakum itu tetap saja ini tidak keluar-keluar gitu ya. Kemudian saya coba saya masukkan air ya, seperti halnya orang yang kemasukan air ya. Kalau kemasukan air kan kita pancing lagi dengan memasukkan air kembali, kemudian dikeluarkan, biasanya kan suka langsung plong gitu ya, langsung keluar si air yang terperangkap di dalam itu. Tapi ini ketika dimasukkan air malah tambah parah gitu kan. Saya bingung gitu, gimana ini. Selama kurang lebih 2 bulan saya merasakan ya agak menderita lah gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya, ada sesuatu hal yang merasa mengganjal di dalam telinga, tetapi saya tidak bisa mengeluarkan gitu selama berhari-hari, selama berminggu-minggu gitu. Bahkan kurang lebih 2 bulan adalah saya merasa telinga saya itu mampet gitu ya, sebelah kanan gitu. Saya berpikir gitu, pakai apa. Saya ketika ada waktu saya coba korek-korek lagi pakai korek kuping, malah tetap saja gitu. Malah ketika dikorek-korek itu malah kayak semakin ke dalam gitu si entah kotoran entah apa gitu ya. Nah, kemudian setelah kurang lebih 2 bulan itu saya mencari-cari solusi ya, berpikir gimana caranya untuk mengeluarkan kotoran di dalam telinga itu. Kemudian saya teringat menggunakan terapi lilin ya, atau yang disebut dengan ear candle ya. Nah, saya coba pesan itu alat itu di toko online ya. Saya pesan gitu ya, karena dulu juga saya ketika belajar terapi bekam ya, ketika saya kursus waktu itu saya juga diajarkan terapi lilin itu untuk mengeluarkan kotoran di dalam telinga gitu. Dan alat terapi itu tidak pernah saya gunakan gitu. Selama bertahun-tahun tidak terpikirkan saya gunakan, karena memang tidak ada masalah di telinga saya gitu, dan saya pun tidak pernah
melakukannya kepada pasien-pasien saya gitu selama beberapa tahun itu gitu. Nah, setelah kesini saya telinga saya mampetnya lama nggak keluar. Saya kepikiran lagi menggunakan ear canal, saya pesanlah di toko online. Nah, selama proses perjalanan terapi ear canal, alat terapi ear canal itu datang ke rumah saya gitu, saya coba iseng buka di internet tentang manfaat ear canal, supaya dengan tujuan ketika saya membuka di internet itu saya merasa semakin yakin dengan fungsi atau khasiat dari ear canal itu gitu. Akan tetapi yang saya dapatkan justru malah sebaliknya, ketika saya buka di internet khususnya di YouTube ya, ada beberapa video yang menginformasikan bahwa khasiat atau cara kerja ear canal di dalam menarik kotoran di dalam telinga itu kurang lebih semacam hoax lah gitu. Jadi menurut beberapa video itu silahkan bisa dicari sendiri ya. Jadi setelah saya mencari manfaat ear canal gitu, terapi ear canal, terapi lilin yang untuk mengeluarkan kotoran di dalam telinga, itu saya mendapati beberapa video yang saya pahami ya silakan dicari saja gitu di YouTube, itu jadi semacam hoax, semacam bohong gitu ya ininya, si cara kerjanya itu. Jadi terapi ear canal itu kan diyakini ya mampu mengeluarkan kotoran di dalam telinga. Nah, setelah dilakukan terapi tersebut, alat ear canal itu kemudian dibuka ya, kemudian dilihat, maka di dalam ear canal yang sudah dipakai untuk mengeluarkan kotoran di dalam telinga itu ada benda semacam kotoran telinga gitu ya, warnanya kuning ya. Nah, akan tetapi ini setelah saya nonton video gitu ya, video ya hasil uji coba gitu ya, antara ear canal sebelum dipakai dimasukkan ke dalam telinga juga, ketika langsung dibuka itu kotoran yang mirip benda yang mirip kotoran itu sudah ada gitu. Nah, dari situ saya langsung merasa kurang yakin dengan ear canal gitu. Nah, setelah paket pesanan saya ear canal itu datang ya, saya tidak menggunakannya gitu. Saya hanya mencoba aja, melakukan uji coba benar tidak benda yang mirip kotoran itu tanpa dipakai dimasukkan ke dalam lubang telinga pun gitu ya, tanpa dibakar pun, itu benda yang mirip kotoran itu di dalam ear canal itu sudah ada. Nah, saya coba gitu. Nah, setelah dicoba benar saja. Jadi sebelum dipakai di telinga pun, sebelum dibakar pun, saya buka ternyata ada benda yang mirip kotoran. Ya, mungkin kalau saya tidak membukanya terlebih dahulu, saya langsung menggunakan terapi ear canal itu, kemudian saya setelah digunakan langsung saya buka, mungkin saya akan menganggap bahwa yang kuning-kuning di dalam ear canal itu adalah dari kotoran telinga saya. Padahal nggak dipakai ke telinga pun benda yang mirip kotoran itu sudah ada. Nah, cuma ya terserah, itu persepsi Anda. Saya tidak ingin membuat kesan jelek tentang terapi itu ya. Ini mah hanya pengalaman saya pribadi ya, di dalam melakukan uji coba gitu ya, dan di dalam menonton di beberapa channel YouTube ya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih jelas ya, silahkan bisa tonton video-video yang lain tentang cara kerja ear canal itu benar gak sih bisa mengeluarkan kotoran di dalam telinga. Atau saya juga kemarin-kemarin kan membuat video ya, bisa dicari gitu, bisa dicari ya, yang membahas kurang lebih tanpa dimasukkan ke dalam telinga pun ada benda di dalam ear canal itu yang mirip kotoran. Oke, kita langsung saja ya fokus ke judul yang saya buat, yaitu kurang lebih cara tradisional dan ampuh yang berfungsi untuk membersihkan telinga yang mampet ya. Nah, ini cara tersebut adalah diambil dari pengalaman saya gitu ya. Saya tidak ingin menganjurkan kepada Anda untuk mengikuti saya, ya itu mah terserah Anda. Ini mungkin kalau ditanggapi oleh dokter THT mungkin ini bisa dianggap apa ya, barangkali ya bisa dianggap cara-cara yang tidak sehat atau bagaimana, ya itu mah terserah lah. Ini mah saya mah hanya sharing saja gitu ya, berbagi pengalaman gitu. Jadi
setelah seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya bahwa saya mengalami telinga saya itu mampet ya, kurang lebih 2 bulan gitu ya, merasa tidak nyaman sekali gitu ya. Nah, kemudian setelah saya terpikirkan mau terapi ear candle dan akhirnya saya menjadi tidak yakin, kemudian saya berpikir lagi kira-kira orang tua zaman dulu ya, khususnya orang tua saya ketika membersihkan telinganya itu menggunakan apa sih. Tentunya di saat zaman orang tua saya yang namanya korek kuping itu belum begitu dikenal begitu ya, tidak seperti sekarang begitu. Nah, setelah saya ingat-ingat di pikiran saya, jadi orang tua saya dulu ketika membersihkan telinga ya, itu bukan menggunakan korek kuping ya, bukan menggunakan bulu ayam gitu kan, tetapi menggunakan apa itu ya, cara tradisional ya, cara jadul lah, yaitu menggunakan ini nih, menggunakan peniti ya, tahu peniti ini ya. Nah, menggunakan ini ya, menggunakan peniti ya. Setelah saya mengingat kebiasaan orang tua saya di dalam membersihkan telinganya yaitu menggunakan peniti ya, yaitu mungkin kalau dikomentari oleh dokter hati-hati mungkin saja ini cara yang tidak sehat atau cara apa ya, itu mah terserah. Ini mah saya mah hanya sharing saja, saya tidak mengajarkan kepada Anda yang mempunyai masalah mampet telinga harus ikuti cara saya, enggak, saya mah hanya sharing saja. Selebihnya saya mah terserah Anda gitu ya, mau mengikuti ataupun tidak. Jadi orang tua saya ketika membersihkan telinga menggunakan ini, menggunakan peniti ya. Dan setelah saya ingat hal tersebut, saya langsung praktekkan ya, saya langsung beli ya di toko gitu ya, apa peniti ini. Nah, sebelum saya gunakan peniti ini untuk mengorek lubang telinga saya coba dulu mengoreknya menggunakan korek kuping ya. Tetapi korek kupingnya itu harus yang agak kecil ya, harus yang agak kecil. Karena apa? Kalau ukuran korek kupingnya itu besar, jadi si kotoran itu ketika kita korek itu, si kotoran itu malah semakin ke dalam ya, semakin ke dalam. Jadi tidak ada ruang untuk dia bisa agak keluar gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan korek kupingnya yang agak kecil, maka ada kemungkinan si kotoran itu bergeser ke bawah, ke atas, atau intinya bergeser ke samping lah, tidak ke dalam gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, saya coba menggunakan korek kuping dulu yang agak kecil. Kemudian saya kira-kira ini kotorannya adanya di sebelah mana nih gitu ya, karena ketika saya korek-korek ini si kotoran di dalam telinganya itu bergerak-gerak gitu, berpindah-pindah gitu. Ketika saya misalkan korekan ke sini dia mampet gitu, dikorekan ke sini dia tidak mampet. Setelah saya tahu menurut perkiraan saya ini posisi kotorannya ada di mana, barulah saya menggunakan ini, menggunakan peniti gitu ya. Nah, sebelum menggunakan peniti ini sebaiknya si peniti ini disemprot dulu pakai alkohol ya, semprot dulu pakai alkohol biar steril, kemudian dilap ya. Nah, kemudian saya gunakan ini nih, gunakan peniti untuk mengorek atau mengambil kotoran yang menyumbat. Nah, cara menggunakannya bukan kepalanya ini yang dimasukkan, bukan ya, tapi yang dimasukkan ini. Hati-hati nih, jangan sampai ini yang tajamnya yang dimasukkan, wah bahaya nanti. Jadi yang dimasukkan itu ininya ya, ininya. Nah, setelah saya perkirakan kira-kira posisi kotorannya ada di mana ya, tadi dikira-kira menggunakan korek kuping, ini kini posisinya di sebelah mana nih gitu ya kotorannya. Kemudian saya masukkan, kemudian saya agak ditekan, diarahkan ke bagian yang kira-kira ada kotorannya ya. Misalkan nih di sini ada kotoran ya, misalkan nih ya, di sini lubang telinga ya, lubang telinga. Nah, kira-kira kotorannya ada di sini. Setelah saya masukkan, saya gerakan ke samping seperti ini, kemudian saya tarik ya. Ketika saya masukkan, saya
arahkan kemana nih, kira-kira ada di mana, kemudian saya tarik, dan dengan seketika si kotorannya itu langsung nempel di sini ya. Jijik gak? Ya mau jijik mau apa ya terserah, yang pasti mungkin sharing saya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sedang merasakan telinganya itu mampet gitu ya. Jadi setelah saya masukkan korek kuping, setelah saya masukkan peniti, kemudian saya tarik sekaligus, ini langsung nyangkut di sini, dan dengan seketika telinga saya langsung plong ya, langsung plong, betul-betul langsung plong 100% gitu, karena sudah keluar gitu. Jadi si kotorannya itu langsung nyangkut di lubang yang tengah ini nih, langsung nyangkut di lubang yang tengah. Nah, jadi seperti itulah kelebihannya membersihkan telinga menggunakan peniti ini. Jadi si kotorannya bisa nyangkut di sini, di lubang ini di tengah-tengah. Berbeda ketika kita membersihkan telinga menggunakan korek kuping ya, menggunakan korek kuping, apalagi korek kupingnya yang gede, itu si kotorannya malah bisa terdorong ke dalam telinga gitu. Tapi kalau menggunakan peniti, dia bisa nempel di lubang ini, dan ketika kita tarik ya otomatis si kotorannya itu keluar. Nah, seperti itu para penonton, sharing saya pada kesempatan kali ini. Jadi cara tradisional dalam membersihkan telinga yang mampet yaitu menggunakan peniti. Tapi biar penitinya itu steril ya, sebelum dipakai membersihkan telinga disemprot dulu menggunakan alkohol ya, biar steril, kemudian dilap pakai tisu, kemudian dipakai. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan saya mohon dukungannya pada channel ini dengan cara subscribe, like, and bagikan, agar teman-teman Anda yang barangkali mempunyai masalah yang sama, yaitu mampet di telinga dan itu rasanya tidak nyaman ya, kalau ke dokter mungkin harus bayar lah gitu kan. Kalau ini kan bisa dilakukan dengan cara yang murah. Silakan bagi yang ingin membagikan video ini, semoga yang lain yang barangkali merasakan masalah yang sama bisa mempunyai solusi gitu ya. Dan bagi saya juga, dengan Anda mensubscribe, like, and share video ini, saya pun insya Allah akan lebih semangat lagi di dalam membuat video-video yang bermanfaat ya, yang itu bisa diambil dari pengalaman saya ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.